Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa persoalan pertanahan masih menjadi isu yang menjadi konflik di tengah masyarakat. Dan seperti diketahui pemirsa, dalam RDP dan juga RDPU bersama Kementerian ATR BPN, pemerintah Kabupaten Tangerang serta pihak terkait, Komisi 2 DPR RI membahas terkait dengan dua persoalan penting. Pertama terkait peningkatan status hak atas tanah warga di 4 desa di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang menjadi sertifikat hak milik. Kedua terkait penyelesaian dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGU di atas HPL Transmigrasi Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan seluas 6.619 hektar. Lantas seperti apa tanggapan dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan permasalahan yang disampaikan dalam RDP tersebut? Saat ini telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Hozin dari fraksi PKB. Bapak, terkait dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh Kementerian ATR BPN dalam RDP bersama dengan Komisi 2 DPR RI, seperti apa nih poin-poin penting yang sebenarnya perlu Bapak tekankan di masalah ini, Pak? Ya, yang pertama yang terjadi di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, ini terkait dengan penguasaan lahan oleh masyarakat, terkait dengan alas hak yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Ada sebagian yang sudah SHM, ada SHGB, ada AJB, ada GIRIK. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun yang lalu ada surat dari dari TNI ya, dari Pangdam kalau tidak salah, kepada BPN untuk dilakukan pemblokiran atas dasar TNI memiliki surat peralihan aset pada tahun 1950 dan mereka sudah mendaftarkan kepada SIMAK BMN, Sistem Informasi Administrasi Manajemen Barang Milik Negara. Jadi BPN dalam hal ini ada di posisi dilema sebetulnya. Yang pertama, undang-undang memerintahkan ada kepastian hukum dalam setiap pelayanan pertanahan kita. Tapi di sisi yang lain, ketika Satker, Satuan Kerja, lintas instansi di tingkat pusat maupun di daerah sudah mendaftarkan aset dalam SIMAK BMN, maka BPN dilarang untuk kemudian mengeluarkan itu atau mengacuhkan, mengabaikan pemblokiran atau surat permohonan pemblokiran dari Satker terkait. Oleh karena itu, case yang terjadi di Tangerang ini dengan lokus yang berbeda sangat banyak. Hampir mungkin ratusan bisa ribuan, baik itu dengan TNI, dengan BUMN atau dengan lembaga-lembaga lainnya. Kami tadi memberikan catatan kritis bahwa ini menjadi tanggung jawab stakeholder, baik itu DPR maupun pemerintah, untuk bagaimana diurai fragmentasi regulasi di hulu ini agar kejadian yang serupa bisa kita selesaikan bersama-sama. Kemudian yang kedua yang di Palelawan yang di Provinsi Riau itu terkait dengan lahan transmigrasi dan terkait dengan masalah verifikasi HGU. Nah, tadi kami sudah memberikan beberapa catatan kritis, tinggal nantinya pihak BPN, entah Kanwil atau Kantah di tingkat kabupaten untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan apakah benar klaim yang disampaikan oleh masyarakat bahwa perusahaan terkait tidak memiliki HGU. Mengacu kepada putusan MK tahun 2016, setiap perusahaan itu wajib memiliki IUP dan HGU dalam melaksanakan usahanya. Jika salah satu tidak terpenuhi maka dianggap ilegal. Itu sudah jelas secara eksplisit. Nah, kemudian ketika itu dilakukan verifikasi lapangan dan ternyata tidak dibuktikan kepemilikan HGU, maka harus dilakukan tindakan. Apakah itu nanti peringatan, pembekuan atau pencabutan HGU. Terus kemudian yang kedua, masyarakat menuntut hak perusahaan terkait dengan 20% FPKM atau plasma, fasilitasi perkebunan kelompok masyarakat. Karena kenapa? Perintah 20% setiap pemegang HGU untuk memberikan kepada masyarakat itu sifatnya wajib dan koersif. Apabila itu tidak dilakukan, maka si pemegang HGU itu gugur atau tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang HGU. Dan penerbit HGU dalam hal ini Kementerian ATR BPN bisa melakukan tindakan secara sanksi seperti itu. Terkait dengan yang tadi disampaikan juga ada terkait dengan pelanggaran nih Pak. Betulkah ada indikasi pelanggaran prosedur atau tumpang tindih kewenangan dalam proses penerbitan HGU tersebut nih Pak? Yang disampaikan masyarakat terindikasi kuat dari data-data yang disampaikan. Cuman secara spesifiknya hasilnya seperti apa ya kita kan harus hati-hati. Tidak boleh ada laporan satu pihak kita tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan cross check secara silang, terus kemudian diambil keputusan, maka itu pun tidak adil. Makanya kami tadi di forum menyampaikan untuk BPN segera menindaklanjuti untuk melakukan cross check ulang
melakukan verifikasi faktual di lapangan apakah benar yang disampaikan masyarakat itu. Jika benar, maka silakan segera diambil tindakan-tindakan yang memang sudah diatur secara regulasi seperti itu. Nah, ini Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian status tanahnya? Silakan masyarakat bisa mendatangi kantor pertanahan di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten, di masing-masing provinsi. Jika pelayanan BPN dirasa masih tidak memuaskan atau keluar dari koridor ketentuan, kami selaku institusi perwakilan rakyat, anggota DPR, kami siap menerima, entah itu melalui akun masing-masing anggota, entah itu langsung bersurat kepada institusi DPR. Insya Allah Komisi 2 sangat welcome untuk menindaklanjuti segala pengaduan dan keluh kesah dan aspirasi dari masyarakat. Bapak terima kasih atas waktunya. Iya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Hozin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB terkait dengan isu pertanahan yang kini masih terjadi di masyarakat kita. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 ini membuka secara bebas untuk masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila permasalahan pertanahan yang dialami masih belum tuntas hingga saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa, kembali ke rekan kami di studio.